Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Horas ton dimadingin, ton dimatu. Itu ucapan selamatnya orang Batak, saya orang Batak. Artinya selamat, kuat, ruh, teduh. Selamat, kuat, roh, teguh. Lihat itu. Teguh, lihat. Saya mendapat kehormatan yang luar biasa. Tapi sebelum ke situ, saya menyampaikan penghormatan lebih dulu. Yang terhormat, yang saya muliakan, yang saya kagumi, Syekh Al-Zaitun, Profesor Dr. Abdussalam Rasidi Panjugumilang, yang menjadi guru besar saya hampir selama 20 tahun. Yang terhormat kepada yang sangat saya hormati sebagai pimpinan Yai Al-Aziz Dato Imam Prawoto, dan izinkan saya mengatakan sesuatu secara pribadi. Sahabat dan adik saya yang terhormat, seluruh dosen dan sivitas akademi Yai Al-Zaitun Al-Aziz, juga kepada para wisudawan dan rekan-rekan wartawan, juga para wali santri, dan sangat istimewa kepada sahabat seprofesi saya, Bung Dahlan Iskan, juga kepada senior informasi intelijen yang zigzag, Mayor Jenderal Kiflan J, Pak Hamdani, juga seluruh kita yang tidak saya sebut satu persatu. Hampir lupa sahabat saya Agung Sedayu, sahabat karib, dan teman saya sering tanda kutip bertengkar. Saya diminta memberi orasi ilmiah. Itu mengejutkan bagi saya, sebab saya tidak ada di dunia akademis. Saya seorang generalis sebagai seorang jurnalis. Ilmiah itu dalam pikiran saya ialah suatu proses pemecahan masalah atau penemuan kebenaran dengan secara logis, sistematis, dialektis yang sangat rumit, sophisticated. Oleh karena itu, maka saya bilang, wah ini bukan porsi saya. Tetapi kita adalah semua pemikir-pemikir ilmiah. Apakah kita ada di dalam dunia akademis
atau di dalam dunia nyata sehari-hari, sesungguhnya kita adalah pemikir-pemikir akademis yang akan berbicara, menemukan, memecahkan masalah secara sistematis, dialektis. Tapi demikian rumit. Namun sesungguhnya para ahli pikir mengatakan bahwa yang sophisticated itu, yang rumit itu bisa diurai benang kusutnya secara sederhana. Karena kesederhanaan adalah tanda kebenaran. Karena kesederhanaan mengandung unsur ketulusan, dia lebih mendekati kebenaran. Seperti apa itu dalam aplikasinya? Itu kan seperti retorika. Lalu seperti apa itu dalam aplikasinya? Sangat sederhana. Tapi saya tidak memberi definisi, tapi kisah. Yaitu kisah dari seorang sahabat jurnalis saya, Bung Dahlan Iskan. Kalau kita berbicara pemecahan atau penemuan kebenaran secara sederhana, bacalah tulisan-tulisan Dahlan Iskan. Dia begitu sederhana, mengalir sedemikian rupa, argumentasi yang sangat imajinatif dan melahirkan pemaknaan-pemaknaan 1000 inspirasi. Apakah kita pernah membaca tulisan dari Dahlan Iskan? Kalau belum, itu ketinggalan kereta. Saya adalah termasuk lebih junior dari Dahlan Iskan, dari segi umur maupun dari segi profesionalisme. Beliau itu seorang jurnalis yang hebat tapi bersahaja, rumit tapi sederhana. Dan saya sudah mengikuti beliau ini mulai dari profesinya di Kalimantan, kemudian menjadi wartawan di Jawa Timur Tempo, kemudian seseorang melihat talentanya yang sangat luar biasa dan mempercayakan dia menghidupkan Jawa Pos yang sudah sekarat dan menjadi sebuah grup media yang tidak bisa diremehkan di Indonesia dari kemarin sampai hari ini. Seperti apa? Oh, tadi itu masih global tulisan Dahlan Iskan sebagai contoh pemecahan atau penemuan kebenaran secara sederhana. Tapi saya menyoroti artikelnya yang terakhir. Contoh konkret. Beliau menulis Zaitun Simanulang. Kemudian
sambungannya Zaitun Robin. Komplit. Robin menyentuh pribadi saya yang sedalam-dalamnya. Zaitun Simanullah. Tapi dia di situ mau menarasikan kebenaran yang ada di Al-Zaitun. Zaitun Simanullah itu hanya semacam aiden, setitik cerah untuk memancing penglihatan orang bahwa di Al-Zaitun itu ada kebenaran, cahaya kebenaran. Dan itu muncul di tengah-tengah arus yang demikian deras, gelombang caci maki, gelombang penghinaan, dan segala macamnya, ketidaksukaan, kebencian, dan sebagainya. Dan beliau memantulkan sebuah cahaya, dan saya merasa terhormat dengan menggunakan nama saya, Zaitun Simanullah. Itu adalah penghormatan profesional dari seorang sahabat yang sangat luar biasa. Karena kelemahan kita hari ini ialah sangat sedikit orang yang mau mengapresiasi kelebihan atau kehebatan seseorang. Sangat sedikit. Kita lebih banyak melihat kelemahan, kekurangan. Kita cenderung senang melihat orang susah, dan kita susah melihat orang senang. Itu kebenaran yang diusung oleh Dahlan Iskan. Di tengah-tengah arus yang gelombang yang sedemikian rupa. Itu contoh konkret sebuah kesederhanaan. Itu tanda kebenaran. Dan mendekati, paling tidak lebih mendekati kebenaran daripada sesuatu narasi-narasi yang sophisticated. Itulah Dahlan Iskan. Oleh karena itu terbertiklah di hati saya bahwa kalau cucu saya lahir 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang, saya akan beri namanya Zaitun Simanullah. Dan itu bentuk penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada sahabat profesional saya, Dahlan Iskan. Penghargaan itu tidak ada manfaatnya sama beliau. Tetapi itu penghargaan yang tertinggi. Karena saya abadikan, akan saya abadikan menjadi nama cucu saya. Tapi rupanya putra saya yang pertama, dia ada di sini. Saya baca dalam satu grup WA pada saat bersamaan, dia bikin komentarnya begini. Wah, kalau nanti cucu saya lahir, sementara putri pertamanya masih berumur 16 tahun. Jadi masih agak panjang lah. Paling tidak 10 tahun lagi. Kalau nanti cucu saya lahir, akan saya beri namanya Zaitun Simanullah. Padahal saya belum berkomunikasi dengan dia. Dan kemungkinan saya akan mengalah.
Karena kalau dia memberi nama Zaitun sebagai nama cucu pertamanya dalam tradisi Batak, itu akan menjadi nama abadinya, Opu Zaitun. Jadi saya mungkin akan mengalah. Itulah penghormatan atas kebersahajaan Bung Dahlan Iskan. Saya dibatasi cuma sekian menit. Terakhir, terpenting dan terutama, kepada para wisudawan, adik-adik yang kami kasihi, sudah menyelesaikan pendidikan di Al-Zaitun. Pendidikan di Al-Zaitun ini, di sini banyak pemikiran-pemikiran yang melampaui zamannya. Al-Zaitun itu sebuah laboratorium, pernah saya tulis. Laboratorium toleransi, laboratorium peradaban, laboratorium perdamaian. Jika kita ingin menemukan bibit-bibit baru peradaban, kemanusiaan, toleransi, dan perdamaian, itu ada di Al-Zaitun. Dan itu salah satu yang saya tangkap dari tulisannya Dahlan Iskan yang sederhana itu, bahwa beliau melihat Al-Zaitun seperti berada di kondisi 30 tahun ke depan. Jadi kepada adik-adik, sesudah selesai ini di wisuda, adik-adik akan menjadi duta dari Al-Zaitun. Saatnya adik-adik berkontemplasi sesudah menerima ijazah dari sini. Saatnya, kalau selama ini berpikir sistematis ini mengejar nilai untuk mendapat IPK yang tertinggi, saatnya berkontemplasi, merenung kembali apa yang Anda dapat di sini. Semacam pertapaan memasuki dunia yang baru untuk mentransformasikan apa nilai-nilai yang adik-adik peroleh selama belajar di Al-Zaitun dalam interaksi sosial di masyarakat maupun secara pribadi ataupun secara kolaborasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap sebagai sahabat di Al-Zaitun, adik-adik tidak satu pun yang gagal untuk memahami pemikiran-pemikiran besar yang ada di Al-Zaitun. Demikian sambutan saya. Kiranya apa yang saya mukakan dapat berguna bagi kita. Kata itu juga saya terima dari sahabat saya Dahlan Iskan.